Cek gas. Kita bimbing masanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ini ing kesempatan dalu punika kita tasih pinaringan rahmat sahidayahipun Allah taksih maringi nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan di saat sebagian saudara kita sudah tidak memiliki kesempatan lagi. Sebagian saudara kita sudah berada di alam yang berbeda, alam kubur. Banyak penghuni kubur yang pengen balik lagi ke dunia, pengen ngaji, pengen sholat, pengen baca Al-Quran. Intinya para penghuni kubur jika pengen balik ke dunia ya pengen ibadah, pengen beramal soleh. Gak ada yang pengen balik ke dunia untuk ke pasar malam. Kalau mau lewat enten pasar malam nggih. Wah, rame betul nih Pak. Kok pasar malam pas wayahe lari-lari ujian nggih. Oh, liburan nggih? Penajeng liburan. Nggih, pun dekati liburan. Nggih. Padahal niki nggih wulanipun tesih wulan Dzulhijjah niki nggih. Dzulhijjah. Biasanipun nek wulan Dzulhijjah niku kathah napa, Pak? Nggih, kathah ingkang gadah damel hajatan. Mangke nek sura pun sepi malih nggih. Pun sepi. Nek wulan Dzulhijjah tesih kathah daging mboten? Sing bakso gitu sing kathah nggih. Nah, bahkan enten sing nembe sempet gilingke ngoten nggih. Nih Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tadi sebentar lagi kalau kita berada di akhir-akhir Dzulhijjah akan memasuki tahun baru, masuk Muharram. Berarti menunjukkan bahwasannya bertambahnya tahun maka bertambahnya nominal angka secara angka usia kita, tapi hakikatnya adalah jatah hidup itu semakin berkurang. Itulah Bapak Ibu karakteristik dari dunia yang kalau dikejar itu justru malah kabur, malah lari, malah menjauh. Sedangkan akhirat yang terus dilupakan, terus dilalaikan, gak pernah dibangun akhiratnya, itu semakin mendekat. Sehingga orang yang cerdas adalah bagaimana berusaha fokus, ya, kalau bisa bagaimana proyek-proyek akhirat, ya, investasi akhirat itu yang menjadi prioritas. Orang yang cerdas ketika menyadari umur terbatas maka mencari investasi yang pahalanya itu terus mengalir. Di antaranya anak soleh, kemudian sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, akhir-akhir niki pun mulai jarang jawah nggih. Ketingali kok pun ajeng napa? Ketiga. Nggih. Nek manawi subuh nggih mulai radi napa hawanipun dingin nggih. Nggih, pun kok ketingali pun ajeng diding ngoten nggih. Nah, itulah Bapak Ibu pergantian musim. Yang itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Pergantian musim, pergantian cuaca, bahkan pergantian apa? Pergantian siang dan malam, pergantian hawa dari panas menuju dingin, dingin menuju panas. Yang biasanya manusia itu ingin merasakan sesuatu yang baru. Kalau di Indonesia ibaratipun adanya kemarau dan penghujan, pengen merasakan musim dingin, pengen merasakan salju, karena adanya sifat penasaran. Sebagaimana Adam ketika diuji ataupun digoda oleh setan di surga, itu juga dibuat penasaran oleh iblis. Maukah kamu aku tunjukkan pohon kekekalan yang menjadikan bisa apa? Kekal di surga. Itu suatu yang menarik. Tapi kita renungkan sesuatu di dunia ini kalau sudah sering merasakan, sudah sering mengalami, maka sesuatu yang awalnya istimewa, luar biasa, akhirnya menjadi biasa-biasa saja. Ibaratnya pun nek pun nembe beli mobil pertama kali. Bendina mesti apa, Pak? Ngetok ke mobil dilapi kan nggih. Dilapi ibaratnya gores sithik wae napa? Ra iso turu gelo ngoten nggih. Ketika sudah berjalan waktu pun biasa. Bahkan ibaratnya pun tabrak-tabrak nggih pun napa? Ontokne wae biasa. Semanten ugi bojo anyar. Nggih, masyaallah Mas bojo anyar niku napa? Kados dene bulan madu ibaratipun dunia hanya milik kita berdua. Tapi nek menawi napa perjalanan waktu ternyata nggih biasa mawon. Nah, itulah dunia, enggak ada yang langgeng. Tapi bagaimanapun juga meskipun tidak langgeng tetap itu nikmat yang besar yang tetap harus disyukuri. Karena yang akhir-akhir ini kita lihat bagaimana kondisi seseorang mudah mengeluh, mudah sambat, dan terlalu khawatir. Ibaratnya nih, kemarin ketika rupiah nilai tukar dolar dengan rupiah sampai berapa Pak? 18.000. Akhirnya khawatir. Bagaimana rezeki saya? Bagaimana ekonomi saya? Ya ada kekhawatiran, itu memang ada sisi nilai ya wajar nih. Oh namanya nilai rupiah terus ya melemah, rupiah melemah. Nanti gimana kalau seperti krisis moneter tahun pinten niku Pak Bu? 98 ya. Ya ada kekhawatiran. Tapi yang menjadi hal yang penting adalah bagaimana seseorang itu tetap tenang hidupnya meskipun ekonomi baru loyo, baru lemes, baru baru tidak baik-baik saja. Kan bahasanya pun ada baru tidak baik-baik saja. Apalagi kondisi global dunia global, bagaimana dunia yang terus perang tidak henti-hentinya. Ini tentunya juga menjadikan berdampak luas. Maka Bapak Ibu, di sini kita harus ingat, di antara tipu daya setan adalah memberikan perasaan was-was. Was-was dengan perasaan takut jatuh miskin. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kalian, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan.
Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan suatu hal yang keji. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya adalah bakhil, kikir. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Sedangkan Allah itu menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Nah ini diantara apa? Diantara tipu daya setan. Akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan menjelaskan dalam Al-Qur'an pentingnya keyakinan bahwasannya seseorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu tidak akan pernah merugi. Sebagaimana dalam surat Fatir ayat 29, innal ladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, selalu membaca Al-Qur'an. Ibaratipun nggih nek pun sepuh niku nek pun pensiun hiburanipun nggih maos Al-Qur'an. Seandainya banyak waktu luang karena pun pensiun, hiburanipun maos Al-Qur'an. Karena seandainya nek hiburan niku wis terlalu jauh, terlalu tebih nggih napa? Kesel. Ibaratipun nggih tirosipun nek oline pun mulai berkurang, pun mulai kering, jangan apa Pak? Jangan terlalu berat. Enten sik mastani, Pak pun balung tuwa, mbok yo nek gowe aja ado-ado. Ngoten nggih. Cedak-cedak mawon. Tapi juga seandainya meskipun sudah tua tapi kalau enggak gerak juga bisa jatuh apa? Jatuh sakit. Ya olahraga tapi olahraga yang ringan. Nggih mboten kok ngoyo ngoten nggih. Ini Bapak Ibu, masa pensiun, masa senja niku nggih hiburannya adalah baca Al-Qur'an. Hati yang gundah, hati yang gelisah itu akan hilang ketika baca Al-Qur'an. Nah, zaman sekarang ini banyak sekali yang memalingkan kita dari membaca Al-Qur'an. Apa niku? HP. Nggih. Nek pegang HP niku betah berjam-jam. Tapi giliran megang mushaf Al-Qur'an pripun, Mbak? Ngantuk. Ya baru alif lam mim langsung ngantuk. Padahal apa? Padahal pun ngunjuk kopi. Ada nggak Pak orang itu sudah minum kopi tapi masih ngantuk? Ibaratnya pun nembe ngemut permen kopi ku pun tesih ngantuk enten mboten? Enten nggih, kula nggih ngalami. Dingi siang niku pas nyetir niku nggih tiba-tiba napa niku? Pas nyetir sendirian padahal bareng napa? Buka kopiku ler ngoten nggih. Ler langsung ibaratnya pun hilang kendali, pun ajeng nabrak pohon di depan. Ibu ini truk, akhirnya napa? Pandang ngoten nggih. Paket melih akhirnya betul ngantuk melih. Alhamdulillah bersih paringi selamat. Niku naminipun apa Pak? Tiba-tiba kok ler ngoten nggih. Tiba-tiba ngantuk sendiri. Atau tiba-tiba tidur. Nah, iku ternyata sebabnya nyetir kali lindi-lindi. Karena lindine kan ninten korsine kali. Oh, berarti iki nek nyetir ora oleh apa? Lindi-lindi bahaya. Kudu ngoten nggih. Nah, niku kondisi nggih. Nah, niku pentingipun nggih berdoa nyuwun nggih keselamatan. Lah lajeng napa Bapak Ibu baca Al-Qur'an wa aqamus sholata, menegakkan salat. Nggih, menegakkan salat wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menginfakkan apa? Rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Menunjukkan sembunyi baik, rahasia, terang-terangan pun juga baik. Yang penting ikhlas.
Siapa mereka, Pak? Rajin baca Quran, sregep sholat, menegakkan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki. Mereka itu adalah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi, untung terus. Itu kalau kita berdagang dengan Allah. Berbeda kalau dagang dengan manusia, kadang untung, kadang rugi. Perdagangan yang tidak akan rugi. Bahkan liwafiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan pahala mereka. Wa yazidahum min fadlih, Allah akan menambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Sehingga Bapak Ibu, para ulama menjelaskan rasa takut miskin. Baik, takut miskin, gimana nanti saya kalau jatuh miskin, gimana kalau anak putu jatuh miskin. Ya, ternyata rasa takut ini berakar pada 4 sebab. Nih, 4 sebab. Yang pertama adalah keresahan yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum diketahui. Jadi ya, belum pasti neng pun resah, pun gelisah. Dan kecondongan untuk memprediksikan kemungkinan terburuk. Jadi selalu yang diprediksikan itu kemungkinan terburuknya seperti ini, kemungkinan terburuknya seperti ini. Pernah Bapak Ibu, ini ada orang uripe sengsara gara-gara napa memprediksikan kemungkinan terburuk. Pernah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW pernah menjenguk seorang kaum muslimin yang tubuhnya ini kenapa kurus kering, seperti anak burung saking kurusnya. Rasulullah bertanya kepadanya, "Bagi janjane donga apa? Kok kurus kering? Kok uripmu sengsara?" Katanya, "Apakah engkau pernah berdoa dengan sesuatu, engkau meminta kepada Allah hingga keadaanmu seperti ini?" "Iya ya Rasulullah, dulu saya pernah berdoa." Nah ini Pak, doa yang keliru. Apa doanya? "Ya Allah, apabila engkau hendak menyiksaku di akhirat." Ini kan berarti apa? Memprediksikan kemungkinan apa? Ya, siksa kemungkinan terburuk tadi. "Ya Allah, jika engkau hendak menyiksaku di akhirat, maka lebih baik segerakan siksaan itu di dunia daripada di akhirat apa? Minta disegerakan apa? Siksanya di dunia." Maka Rasulullah SAW pun bersabda, "Subhanallah, engkau tidak akan mampu memikulnya, tidak akan mampu menanggungnya. Mengapa engkau tidak berdoa dengan doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kemudian Rasulullah mendoakan orang tersebut dan Allah berikan kesembuhan. Hadis riwayat Muslim. Jadi memang ada orang itu hidupnya sengsara ya gara-gara salah dalam berdoa. Nggih. Pengenten tiyang niku nggih. Enten Bapak napa Pak? Sebagian orang itu ada yang terlalu khawatir. Khawatir dengan memprediksikan tadi kemungkinan terburuk. Kula gadah rencang. Gadah rencang itu cerita napa Pak? Istrinya itu kalau mendoakan suaminya itu enggak mendoakan, "Ya Allah, jadikan suamiku suami yang kaya raya, sing sugih blegedu," ngoten nggih. Ya, tapi doanya apa, Pak? Doanya adalah,
Sing penting cukup. Yang penting napa? Cukup. Bahkan ada napa? Ibaratipun kemungkinan yang di situ napa? Ya. Karena apa, Pak? Karena adanya suatu napa kemungkinan ketika seseorang itu sukses, terlalu kaya dan lain sebagainya, kadang itu berbuat hal yang melampaui batas. Kan iki. Nah, Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipurahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita ketika menyikapi bagaimana kondisi saat ini negara kita, ya kita Bapak Ibu yang namanya pemerintah itu kalau dicela, dihina itu nggak akan memberikan dampak positif. Ya ibaratnya nggak berubah. Tapi kalau pemimpin pemerintah itu didoakan agar diberikan hidayah, agar ketika diberikan masukan-masukan itu mau menerima, itu yang terbaik, doakan. Karena kalau dihujat, dijelek-jelekkan, itu nggak akan berubah. Apalagi sekarang bahasa anak muda itu ngeri. Contoh seperti bahasanya siapa nih? Ketua BEM UGM, kan ngeri nih bahasa nih, Bun. Bahasa terlalu vulgar. Ya kelihatannya berani gitu, aku berani. Tapi sebenarnya itu kalau dalam syariat ya yang namanya memberikan nasihat dengan pemerintah itu ada tata caranya, ada adabnya. Meskipun Rocky Gerung mengatakan ya nek kritik nganggo adab kuwi jenenge kudu kritik. Nah, kan ada yang namanya pengamat politik sing namanya sinten, Pak? Rocky Gerung. Yang terkesan memang mendewakan akal. Lebih ke logika. Tapi memang orangnya cerdas, bacaannya Bacaannya itu luas. Ya, bacanya luas. Tapi ya karena main logika tadi bacanya luas, tapi terkadang kurang memperhatikan dari sisi ini, Pak. Ya, karena ini sisi syariat. Ya. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya adalah di tengah bagaimana kehidupan sekarang ini agar tetap bahagia. Bagaimanapun kondisinya intinya adalah bagaimana menjaga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Janjian ini pun pernah sering kita bahas sesarengan, pilih yang namanya bahagia niku simple, sederhana. Bahkan nek terlalu kakean teori kadang nggih mumet. Bahkan ada orang yang teorinya Masya Allah. Ada orang punya teori-teori hidup bahagia, bukunya jadi bestseller ya. Bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa ya, laku sampai laris ke luar negeri. Tapi ternyata banyak yang kagum, yang memuji, tapi penulisnya tidak bahagia. Bahkan penulisnya penulisnya itu sampai bunuh diri. Bunuh diri. Apalagi sebagian kata-kata dari motivator, kan kadang ada sebagian ada yang ahli motivator yang ada muncul di televisi, bahkan punya slogan-slogan ya bagaimana hidup bahagia, tapi ternyata dia juga nggak bahagia. Nah Pak, tersandung kasus lagi. Padahal dulu banyak yang memuji-muji. Ternyata teori hidup bahagia itu simpel saja, sederhana. Jika seseorang itu ingin bahagia, maka jaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Niki yang berat. Semakin seseorang itu dekat dengan Allah, maka hidupnya akan semakin bahagia. Dan di antara kiatnya adalah apa Pak Bu? Sholat tahajud. Sebagaimana yang kita bahas surat apa Pak Bu? Terakhir Al-Muzammil nih. Surat apa? Al-Muzammil, yang intinya adalah ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Napa Pak Bu? Qumil laila illa qalila, bangun malam. Cobi nek menawi mangke saged dipun renungaken sekedap malih kan tinosipun infonipun dengan bulan Juni. Bulan Juni niku biasanya pun enten apa Pak? Enten apa? Bulan Juni sing 4 tahun sekali niku apa? Piala Dunia. Pripun Pak? Nek dini hari tetap nonton mboten niku? Jam 2, jam 3 ngoten. Tesih kober mboten niku? Jam 6 niku nggih. Oh nggih. Napa melih mengke enten acara nonton bareng. Nggih. Biasanya pun nggih tetep napa Pak? Tetep berusaha bangun, apalagi sing main jagoanipun. Wah, niku nggih dinewangi lek-lekan. Paribasanipun awan turu nggih. Niku bisa lek-lekan. Tapi nek tahajud kira-kira diperjuangke mboten? Nggih. Ya iso tangi ya syukur, ra iso tangi ya ora apa-apa ngoten nggih. Nah. Dan ini ternyata perjuangannya pun juga beda. Bagaimana kita melihat membandingkan antara perkara dunia dan perkara akhirat. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tidak terlalu banyak teori nih. Cukup bagaimana perbaiki hubungan dengan Allah. Dan intinya memperbaiki hubungan dengan Allah itu adalah perhatian dengan ibadah wajib. Ibadah wajibnya ditunaikan dan sunnah-sunnahnya diperbanyak, seperti zikir pagi dan petang, baca Al-Quran, sholat malam. Dan ini terus ini sebagai senjata kita Bapak Ibu, yaitu kalau kita dekat dengan Allah, ketika dapat ujian berat, Allah akan memberikan taufik dan pertolongannya. Allah memberikan jalan keluar. Ya kita nggak punya apa-apa, tapi kalau Allah, kita dekat dengan Allah, maka Allah akan melindungi kita, menjaga kita. Kemudian di tengah napa Pak? Arus ibaratipun wau nggih. Arus napa nih? Arus globalisasi nggih. Arus menika media massa yang masif. Banyak sekali hal-hal yang memalingkan, maka jangan sampai lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara hal yang sederhana yang membuat hati tentram, hati tenang, gak susah, gak banyak pikiran, itu adalah dengan berzikir kepada Allah. Di mana saja, kapan saja. Namun sangat disayangkan, mudah tapi banyak yang lalai. Padahal Allah telah berjanji bahwasanya orang-orang yang berzikir itu akan mendapatkan kebahagiaan, ketentraman. Ini saketipun pika surat Ar-Ra'd 2 ayat 28. Ar-Ra'd 28 ini dasaripun pilih ondasi kalau orang berzikir pasti hidupnya bahagia. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ulaika ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Berarti niang niku nek nembe gelisah, kathah pikirane enggak karuan, mumet.
Yang niku mumet biasanya mikirkan apa Pak? Mikirkan apa? Duit. Jan-jan iki obat mumet niku napa Pak? Duit sak gepok ngoten nggih. Nah, duit sak gepok ngoten nggih. Nah, niku terasipun nggih. Karena nggih mantel leres niki nggih. Apa melih nyuwun sewu nek gesang teng desa. Wayah besar ngeten niki. Kathah sik mumet. Saestu. Nggih. Kula ndek pingin apa nggih? Dalu-dalu niku ditelepon ibu. Ditelepon. Yane biasane pun nggih anggote kabar. Mangan kok li aku nggih bar ngiderke, ya bar ngiderke napa? Undangan ngoten nggih. Sedinamu aku mubeng ping 9. Sehari niku. Sehari. Masyaallah. Sehari ngider sampai napa Pak? 9. Yo sesuk jane nele, jane anle sesuk jek ngider nggih. Nggih wayah ini pun nembe napa? Wayah besar niki nggih. Kathah baratipun tangga niku nggih. Napa Pak? Napa nek tangga niku hajatipun sareng utawi mepet ngoten. Wingi ngantos kadang nek mboten napa nggih, mboten saling memahami rebutan kajang. Rebutan kajang. Nah niku kan rebutan kajang niku ibaratipun sing nembung aku sik. Berarti aku sik kajange. Tapi ternyata nggih keputusan genadil di napa? Di paruh ngoten nggih. Genadil di paruh. Akhire napa? Loro-lorone mboten purun. Wis tak nyewa menekno nggih. Wis tak nyewa mboten purun. Nah niku. Nah niku nek menawi baratipun napa Pak Bu rasa kepedulian apa meneh sak mendakni kan ibaratipun titen-titenan. Kowe ra nyinom sesuk tak genti ra tak sinomi ngoten nggih. Enten niku Pak, enten mboten niku Pak? Enten nggih. Enten nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Nah niki dados zikir. Lajeng sebenarnya banyak yang kurang diperhatikan tentang sebab kebahagiaan ini adalah fokus sibuk dengan urusan diri, urusan pribadi, tidak terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Ya kalau bahasa anak muda itu ya jangan terlalu kepo. Jadi di antara kiat agar seseorang itu bahagia itu ya sibuk bagaimana sibuk dengan dirinya, dengan keluarganya, dengan mendidik anak-anaknya, perhatian dengan istrinya, dan tidak menyibukkan diri dengan urusan orang lain yang tidak bermanfaat baginya. Masalahnya zaman sekarang ini apa Pak? Zaman kepo. Banyak orang yang pengen tahu saja dengan urusan orang lain. Buktinya apa Pak? Buktinya nek enten status mesti penasaran. Pengen apa Pak? Pengen dibuka. Status apa? Status WA. Status WA iki apa ya? Kancaku status WA-ne napa nggih? Nah, ternyata isinipun statusipun apa Pak? Sambat napa nggih? Isinipun nggih. Dalilnya adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah ini banyak di antara kita yang terkadang hobinya nimbrung dengan urusan orang lain. Sehingga Rasulullah bersabda, "Alaika bi khassati amri nafsi." Hendaknya engkau sibuk dengan urusanmu. Ya, karena pengurusan kita saja ibaratipun belum selesai belum kelar, belum benar dalam ngurusi diri sendiri, ngurusi keluarga, ngurusi anak, istri, pekerjaan, ya, sehingga ibaratnya tidak ada waktu untuk ngurusi urusan orang lain. Terutama Bapak Ibu, kalau ada omongan dari orang lain, ya jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Terkadang
Seseorang itu yang menjadikan apa Pak hidupnya nggak tenang itu ya tadi karena memasukkan omongan orang lain ke dalam hatinya. Itulah yang terkadang apa menjadikan kayak kalau bahasa ini pun apa Pak gagal move on tadi nih. Seseorang itu gagal move on nih, gagal untuk bangkit kembali. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya biar gak gagal move on perlu diprogram ulang. Program ulang apa Pak? Pola pikir. Jadi pola pikir itu kadang perlu direset. Direset nih, mengganti pola pikir yang sekarang itu saya akan gagal, saya akan gagal nggak berhasil. Maka diganti dengan pola pikir bahwa saya akan mempelajari hal yang baru. Ibaratnya apa Pak Bu? Ibaratipun bagaimana seseorang fokus hidup di masa sekarang, fokus di hari ini. Karena fokus dengan hari ini berarti pun itu membangun masa depan. Karena kegelisahan mengkhawatirkan masa depan itu yang menjadikan apa Pak? Menjadikan seseorang itu hidupnya tidak bahagia. Sehingga apa Pak Bu? Terkadang seseorang itu perlu berdamai dengan masa lalu. Nah, ini susah ini berdamai dengan apa? Masa lalu. Berdamai dengan pengalaman gagal di masa lalu. Sehingga tertanam kuat di dalam alam bawah sadarnya itu kalau nggak move on itu merasa tidak mampu. Padahal inilah yang apa? Doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal huzni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Dari ham. Ham niku gelisah, galau, terlalu khawatir dengan masa depan. Iku ham. Perasaan takut, khawatir. Wal huzn, sedangkan huzn itu adalah kesedihan terhadap masa lalu. Ya tadi nggak bisa bangkit itu gagal move on tadi. Ternyata ini sudah ada doa ampuh. Biar nggak khawatir dengan masa depan dan tidak bersedih atas masa lalu. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Lemah dan males. Ini adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Jadi perlu kita tanamkan kepada anak cucu kita. Linduk nek kowe iki males-malesan. Kalau kamu itu jadi generasi rebahan, ngoten nggih? Karena ada istilah generasi rebahan. Generasi rebahan itu ora gelem gerak, Pak. Gur ning kamar wae. Mager males gerak ning kamar wis dolanan HP niku nek sedina-sedina napa? Betah. Enten mboten niku, Pak? Ha niki PR orang tua terbesar niki. Napa melih banyak orang tua sing mumet nek musim liburan niku. Mumet. Mumet goleki napa? Kegiatan sing positif. Kadang ini nduk mbok iki nek liburan iki apa? Damel kegiatan apa, ikut privat napa les napa nggih. Nah niku nek mboten sakniki ngeten, Pak. Sakniki nggih, pernah ada seorang saya mengatakan, kita di zaman ini ibaratnya sudah membina anak kita. Sudah kita kasih pondasi, sudah kita tanamkan akhlak yang baik, bertahun-tahun dididik, itu bisa dirusak dengan konten yang hanya beberapa detik saja. Nah ini bisa dirusak dengan apa, Pak? Konten yang hanya beberapa detik saja.
Nah sakniki pripun nek batasi Ustaz? Ya angel, berat nggih. Berat. Sehingga lingkungan yang paling berpengaruh zaman sekarang ini bukan lingkungan ya, meskipun lingkungan keluarga ya pengaruh, lingkungan sekolah ya pengaruh, lingkungan masyarakat ya pengaruh, tapi lingkungan dunia maya ini yang sampai masuk ke kamar-kamar, masuk ke rumah-rumah. Ya tadi ada ibaratipun wis ibaratipun dibina, dididik, ternyata apa Pak? Ternyata nggih wow, ibaratipun apa? Bisa diruntuhkan, dirusak dengan konten beberapa detik. Nah, niki Pak, Bu. Jadi sekarang ibaratipun yang mendidik anak zaman sekarang itu bukan orang tua. Orang tua sekarang ini nggak punya power. Tapi zaman sekarang ini yang mendidik anak adalah apa? Algoritma. Di sana ada istilah apa? Algoritma. Algoritma niku napa ta Pak Bu? Napa Pak? Enten kang ngertosi algoritma? Algoritma niku nggih nek kita contonipun nonton YouTube. Apa yang sering kita lihat di situ nanti akan menawarkan konten-konten yang sejenis. Ibaratipun nek sering delok berita, nanti akan apa? Muncul berita-berita. Tapi nek sering manipun pengawasan nanti akan ada tawaran apa? Pengawasan itu algoritma. Nah, sekarang zaman sekarang ini kan yang dididik adalah algoritma. Anak suka marah karena yang ditampilkan video kemarahan. Anak suka hiburan yang berlebihan. Kenapa? Karena ya tadi hiburan yang tanpa batas. Ibaratnya kalau anak itu mulai tertarik melihat sesuatu yang buruk, maka algoritma akan mengatakan, oh kamu suka ini ya, saya tambahkan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Sedikit demi sedikit cara berpikir anak berubah gara-gara algoritma. Cara bicaranya mulai berubah, cara berpakaian berubah, cara menghormati orang tua pun berubah. Bahkan standar hidupnya pun berubah. Bahkan terkadang apa Pak? Cara memandang agama pun ikut berubah. Ini ibaratipun tantangan parenting zaman sekarang ini. Dulu orang tua itu khawatir kalau anaknya salah pergaulan di luar rumah. Sekarang pergaulan buruk itu bisa masuk ke kamar anak melalui benda kecil yang namanya apa? HP. Dulu musuh pendidikan terlihat jelas. Sekarang musuh tersebut masuk secara halus. Melalui apa? Melalui hiburan, melalui tren, melalui konten lucu, video pendek, viralitas, video-video viral niku. Sehingga anak-anak zaman sekarang niku tidak kekurangan informasi, tapi kekurangan bimbingan, kekurangan arahan, nasihat. Tidak kekurangan tontonan, tapi kekurangan apa? Keteladanan. Tidak kekurangan hiburan, tapi kekurangan perhatian. Sehingga apa Pak Bu? Dan ini pentingipun apa Pak? Algoritma. Itu tadi ibaratipun yang Pak, konten tanpa batas, hiburan tanpa henti, tren tanpa kontrol, algoritma bekerja 24 jam sehari. Nggih non-stop. Bahkan ketika kita tidur, algoritma tetap bekerja, mempengaruhi anak-anak kita. Nah ini. Jadi ternyata nggih namanya mendidik itu enggak hanya ngasih makan, menyekolahkan, tapi orang tua benar-benar berusaha hidup hadir dalam kehidupan anak-anak, memahami dunia mereka, mengawasi media mereka.
menjadi tempat pulang terbaik bagi mereka. Dan ini Pak Bu, karena apa? Pentingnya orang tua yang dekat dengan anak. Karena anak yang dekat dengan orang tua tidak akan mudah dicuri oleh dunia digital. Nah ini. Sehingga apa Pak Bu, saat ini yang mengasuh anak bukan orang tua lagi tapi gadget. Napa? Gadget niku mau. Nggih. Nah pripun napa Pak Bu? Realita zaman sekarang ini bocah umur 2 tahun wis pinter buka napa? YouTube, buka HP. Anak TK niku nek skip iklan pinter ya Nam. Iklan ini nembe iklan itu langsung napa di skip. Berarti pun skip iklan itu pinter nggih. Bahkan anak kecil sekarang sudah pinter scrolling. Padahal belum bisa baca lho. Belum lancar apa? Baca ning pinter Pak scrolling. Ya kadang tanpa sadar yang mengenalkan mereka dunia tanpa batas ini ya orang tua sendiri. Awalnya sederhana Bapak Ibu, anak nangis diberi apa? HP. Anak bosen paringi apa? Paringi tablet. Anak susah makan setelnya video. Akhirnya apa? Anak susah fokus. Sekarang banyak anak itu susah fokus. Karena tadi setiap susah makan setelnya video kartun. Anak rewel teng masjid paling apa? HP. Anak nggak mau diam paling apa? HP disodori layar. Akhirnya orang tua mengatakan, alhamdulillah anak saya tenang. Tenang dolanan apa? Tenang dolanan HP. Itu penting Pak. Ternyata tenang dolanan apa? Dolanan HP. Saat ini lah pripun? Yang seharusnya orang tua itu menghibur anak, tapi sekarang diganti video yang menghibur anak. Yang seharusnya orang tua itu mendongeng, saat ini diganti apa? YouTube. Yang seharusnya orang tua ngajak bicara, diganti dengan algoritma. Akhirnya tanpa sadar apa Pak? Anak lebih banyak belajar dari layar daripada keluarga. Nah ini, sehingga Bapak Ibu, nah ini. Karena ngaten nggih, karena ini dampaknya besar sekali nggih. Kenapa Bapak Ibu? Kalau anak lebih dekat dengan layar daripada dekat dengan manusia, akibatnya banyak muncul masalah. Anak sulit fokus, mudah bosen. Anak-anak zaman saat ini mudah bosen. Bahkan anak zaman sekarang ini emosinya itu nggak terkontrol Bapak Ibu, mudah meledak-ledak. Ibaratipun HP ini dijikuk langsung apa? Marah, nesu-nesu. Anak zaman sekarang juga kurang komunikasi. Dan anak zaman sekarang itu sulit menikmati proses. Pengennya serba instan. Kenapa Pak? Karena yang namanya layar ini, layar telah mendidik otak. Mendidik otak anak untuk terbiasa dengan rangsangan yang cepat. Video pendek. Melihat video pendek ini kan cepat banget. Video pendek, scroll terus pendek, bosan, scroll terus. Warna yang mencolok. Perpindahan gambar secara cepat. Akhirnya apa Pak? Otak anak terbiasa semua harus instan, semua harus cepat. Sehingga kalau belajar terasa lambat, bosen. Kalau dinasehati terlalu lama, marah, tidak betah. Membaca buku cepat lelah. Karena apa? Otak anak sudah terbiasa dengan hiburan cepat. Kadang yang membuat sedih ini pun apa? Anak itu lebih hafal nama-nama YouTuber daripada nama apa? Nama sahabat Nabi. Ibaratipun nek influencer niku hafal nggih.
tapi ternyata untuk nama sahabat Nabi tidak apa. Sini Pak, Bapak Ibu nih, yang ironisnya orang tua itu terkadang baru sadar. Orang tua terkadang baru sadar, anak saya kok berubah ya, anak saya kok kasar, anak saya kok mulai susah diatur, mulai sulit fokus, mulai kecanduan layar. Padahal proses itu tidak terjadi mendadak. Itu mesti akumulasi Bapak Ibu, sedikit demi sedikit, hari demi hari, jam demi jam, konten demi konten, karakter anak sedang dibentuk. Akhirnya apa Pak? Realita hari ini yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika anak marah besar ketika HP-nya diambil. Anak menangis histeris ketika apa? Tanpa gadget. Anak tidak bisa makan tanpa tontonan. Bahkan ingin sing tanglet, Ustaz, anak saya itu nggak bisa tidur kalau nggak nyetel YouTube dulu. Enten pas pengawasan itu banyak, Ustaz, anak saya itu nggak bisa tidur kalau nggak nonton apa? YouTube. Akhirnya tidur larut malam karena scrolling. Bangun tidur yang dicari bukan orang tua, tapi yang apa? HP. Dan lebih parahnya apa? Kadang orang tua mengatakan, anak saya aktif sekali ya. Tahu Pak? Aktif sekali. Padahal ketergantungan dopamin dari layar tadi Pak. Nah, itu Bapak Ibu nih. Nah, ini PR kita di zaman sekarang ini mudah-mudahan menjadi bahan renungan nih, dan menjadi bahan kita untuk kita lebih sungguh-sungguh di dalam mendidik anak kita yang menjadi investasi kita. Ibaratipun nih, kalau anak kita mungkin sudah dewasa, sudah berumah tangga sendiri, paling enggak ya kita punya cucu, kita juga memberikan masukan, memberikan arahan untuk cucu-cucu kita. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kalanya mohon maaf. Pak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.